Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wala nikmatillah, wala haula wala quwwata illa billah. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada hari ini, sebelum pembelajaran akidah akhlak dimulai, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa pembuka hati akan 40 bani. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang KD 3.3, yaitu menganalisis pengertian, dalil, contoh, dan dampak positif dari sifat syukur. Baik anak-anakku sekalian, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar anak-anak mengetahui pengertian, dalil, dan contoh serta dampak positif dari sifat syukur. Anak-anakku sekalian, apa itu syukur? Anak-anak tahu semuanya? Bahwa syukur adalah perkara yang mudah diucapkan. Jadi kalimat syukur sangat mudah untuk diucapkan. Namun demikian, bahwa syukur itu menurut bahasa Arab diambil dari kata syakaro yashkuru syukron, yang artinya berterima kasih. Namun demikian, bahwa pengertian secara istilahi adalah bisa diartikan bahwa syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah kita terima, yang telah kita rasakan dan kita nikmati saat ini. Sebagai orang Islam, apalagi sebagai siswa di lembaga pendidikan ma'arif, lembaga keagamaan, kita harus mempunyai sifat syukur. Sekalipun di dalam keadaan negeri yang saat ini sedang terkena wabah COVID-19, yang mana pembelajaran pada tahun pelajaran ini kita terbentur dengan aturan bahwa kita belajar dengan metode online. Tentunya kita harus bersyukur bahwa dengan keadaan seperti ini merupakan hal yang baik yang telah diterima, dan kita tetap berikhtiar semoga wabah di Indonesia ini cepat berlalu dan berakhir. Anak-anakku sekalian, bahwa rasa syukur yang harus kita miliki bukan hanya kita mengucapkan kalimat alhamdulillah saja. Namun demikian, bahwa syukur dengan makna yang lebih kompleks, kita berupaya memaksimalkan kesehatan kita, memaksimalkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai pelajar, kita harus berupaya belajar semaksimal mungkin dalam keadaan apapun. Karena kita ingat bahwa firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tentunya barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambah
nikmat kepada kita selaku umatnya. Dan barang siapa yang kufur atau ingkar nikmat kepada Allah, maka tentunya kita akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Dengan dalil tersebut, kita harus berupaya semaksimal mungkin dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dengan kalimat alhamdulillah, namun demikian dengan upaya kita bersama memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita selaku pelajar harus berupaya semaksimal mungkin untuk mempunyai rasa syukur yang harus dibuktikan dengan kegiatan kita, dengan kelakuan kita sehari-hari. Contoh syukur kita kepada Allah selaku belajar adalah yang pertama, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan waktu, terlebih-lebih dalam kondisi apapun. Kemudian yang kedua, bukti atau contoh bahwa kita bersyukur kepada Allah, kita berupaya memaksimalkan waktu. Di samping kita belajar, juga harus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita semuanya nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, selama kita masih diberi kesehatan, kita harus bersyukur dengan memanfaatkan kesehatan kita. Selanjutnya, sebagai pelajar juga, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, kita harus berupaya di samping belajar, ibadah, kita harus berupaya membantu orang tua. Karena ini merupakan juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan kita berlatih membantu orang tua, berlatih bekerja yang tentunya untuk modal kita kelak di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian, selanjutnya dengan kita bersyukur kepada Allah, tentunya dampak positif yang kita dapat itu banyak. Di antaranya, yang pertama, dengan syukur kita kepada Allah, tentunya dengan ucapan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan juga dibuktikan dengan anggota tubuh kita, anggota badan kita, untuk selalu memanfaatkan kesehatan kita. Tentunya yang pertama, kita sudah menjalankan perintah Allah tadi sesuai dengan ayat atau dalil yang tadi Pak Guru bacakan. Di samping kita menjalankan perintah Allah, tentunya yang kedua, dengan kita mempunyai rasa syukur, kita akan terhindar dari sifat sombong. Kenapa demikian? Karena dengan kita rasa syukur kepada Allah, tentunya kita menghamba bahwa semua nikmat yang kita nikmati saat ini adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dengan kita bersyukur kepada Allah, tentunya nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa nikmat rizki yang kita nikmati adalah bukan hanya yang berupa uang saja atau materi saja. Dengan kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi nafas oleh Allah, yang tentunya setiap hari berapa kita mengambil nafas, diberi kesehatan oleh Allah, dengan kita bisa berjalan, dengan kita bisa mendengar dan melihat, tentunya inilah yang harus kita syukuri. Karena sesuai dengan tadi, dampak positif yang kita dapat adalah tentunya kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Anak-anakku sekalian, dari materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, tentunya kita sudah mengetahui bahwa syukur memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, harapan Pak Guru, anak-anak semuanya selalu memanfaatkan waktu, selalu memanfaatkan kesehatan, selalu memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan demikian, bahwa pengertian syukur yang sudah Pak Guru utarakan dengan dalil serta contoh dan bentuk aplikasi dari rasa syukur tadi, tentunya harapannya bisa kita laksanakan. Selanjutnya, sebagai tugas anak-anakku sekalian, yang pertama, upayakan setiap kita selesai melaksanakan kegiatan apapun, ungkapan rasa syukur kita minimal mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur-syukur anak-anakku sekalian bisa membaca doa sesuai dengan akhlak terpuji, sesuai dengan kegiatan yang kita laksanakan setiap hari. Selanjutnya, sebagai bukti rasa syukur lagi yang lebih luas adalah bahwa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal ketika orang tua kita semuanya sehabis memanen, maka berupaya untuk mengeluarkan zakat mal, karena ini merupakan ungkapan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca sholawat tibil qulub dengan harapan mudah-mudahan wabah yang ada di bumi kita, khususnya Indonesia tercinta ini, dapat atau cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tentunya dengan harapan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.